Namaku Farhan. Kejadian ini aku alami kurang lebih 2 tahun yang lalu, sebelum pandemi. Ketika itu, aku dan kedua saudaraku liburan ke Bandung. Ini jadi momen kesekian kalinya setelah sebelumnya sering pergi liburan bersama. Dan kali ini, tujuan kita adalah Bandung. Kota yang disukai banyak orang, banyak makanan enak, tempat-tempat seru. Dan pastinya banyak toko-toko fashion di sana. Setelah menghabiskan perjalanan yang cukup panjang, kami pun sampai ke sebuah penginapan. Penginapannya tidak terlalu besar, berada di daerah Bandung Atas. Kami mendapat rekomendasi penginapan ini dari salah satu temanku yang bisa dibilang lagi ada promo di sana. Ya lumayan lah, hitung-hitung hemat budget. Penginapannya katanya sih sudah ada sejak dulu. Dari bangunannya pun bisa dibilang ini bangunan lama. Penginapan ini terdiri dari 1 lantai dengan kamar-kamar yang berjajar. Ya kurang lebih ada belasan kamar di sini. Sampai di sana, kami pun diantar ke kamar untuk menyimpan barang-barang. Karena kamar di sini tidak terlalu besar dan 1 kamar hanya untuk 2 orang, kami pun memesan 2 kamar. Aku masih ingat saat itu. Kamar kami bersebelahan. Karena hanya kami bertiga, aku pun membagi kamar. Dan saat itu yang kebagian untuk 1 kamar sendiri, itu aku. Ya, mau bagaimana lagi? Karena aku yang paling dituakan di sini. Jadi aku yang mengalah. Setelah selesai merapikan barang-barang dan sedikit membersihkan diri, kami pun bermain mengitari kota Bandung. Mulai dari daerah Lembang, Dago, Taman Sari, Asia Afrika, semua kami kunjungi. Udara Bandung yang sejuk membuat kami semakin betah untuk tinggal di sana. Singkat cerita, sekitar jam 10 malam, setelah dirasa cukup berkeliling kota Bandung, aku pun kembali ke penginapan. Saudaraku pun masuk ke kamarnya, begitu juga aku. Yang saat itu cukup lelah setelah bermain seharian. Sebelum tidur, aku memutuskan untuk bersih-bersih dulu. Sampai baru selesai mandi dan siap untuk tidur, tiba-tiba Han, tolong Han. Han, tolong Han. Iya, bentar. Aku mendengar kedua saudaraku itu berteriak minta tolong sambil mengetuk-ngetuk pintu kamar. Nah, apa sih? Aku pun berlari ke depan pintu dan begitu kubuka, ternyata benar. Itu kedua saudaraku. Kulihat raut wajah mereka pucat dan panik. Nah, apa sih kalian? Ada apa? Kita tidur di kamar lo ya. Bertiga aja gitu, jangan pisah-pisah. Apaan sih? Mana cukup, kasurnya kan kecil. Udah deh, jangan macam-macam. Udah ngantuk nih. Salah satu saudaraku bilang kalau dia merasa takut berada di kamar itu. Dengan sedikit kesal, aku pun menawarkan tukar kamar aja. Yaudah gini deh, gua ngerti sih, lu berdua takut apaan. Gini aja, lu tidur di kamar ini, biar gue yang di sana.
Oke? Udah capek soalnya ngantuk. Besok masih ada agenda soalnya. Oke ya? Ada aja nih kalian. Nakut banget sih. Aku pun bergegas pindah ke kamar sebelah, meninggalkan mereka. Begitu ku buka pintu kamar, tidak ada apa-apa. Malah di sini terasa lebih sejuk dan dingin. Ya mungkin karena berada di pojok kali ya. Aku pun langsung masuk membaringkan badanku ke tempat tidur. Rasa nyaman membuat mataku ini cepat terpejam. Sampai ketika baru saja akan tertidur, terdengar suara yang sedikit memecah konsentrasiku. Aku pun buka mataku dan menengok ke arah sekitar yang ada di kamar ini. Namun sepertinya tidak ada yang bergerak. Meskipun saat itu ku dengar seperti ada yang bergerak-gerak di dalam kamar. Aku memiringkan badanku, berusaha untuk kembali terpejam. Sampai tak lama, mataku langsung terbuka seketika mendengar ada suara lagi. Suara seperti pintu yang digerak-gerakkan. Di dalam kamar ini ada kamar mandi dalam, dan refleks aku melihat ke arah pintu kamar mandi. Kulihat pintu itu sedikit bergerak-gerak seperti terkena angin. Mungkin ini angin AC dari kamar ini yang tertiup kencang dan membuat pintunya bergoyang. Pintunya pun dari kayu, sehingga ketika bergerak sedikit akan berdenyut cukup keras. Aku pun mematikan AC dan kembali memberikan badanku di tempat tidur. Udara yang awalnya dingin karena AC yang menyala kini berubah jadi panas. Iya. Padahal suasana Bandung malam hari di tempat tinggi seperti ini harusnya dingin. Tapi yang kurasakan panas. Dan baru saja aku akan kembali tertidur, ku dengar seperti ada suara anak kecil berlarian. Apalagi sini? Aku beranjak dari tempat tidurku, mencoba mencari arah suara itu, mengintip ke arah sekitar, tapi gak ada apa-apa. Dan ketika baru saja akan kembali ke tempat tidur, kali ini aku mendengar seperti suara anak kecil lagi, disertai suara air yang sepertinya sedang dimain-mainkan. Pikiranku langsung tertuju ke arah kamar mandi di dalam kamar ini. Perlahan aku beranjak, berdiri, mendekati kamar mandi, dan suara anak kecil seperti tertawa dan bermain-main air itu masih terdengar. Dan ketika ku buka pintunya, astaga! Di dalam kamar mandi itu dengan jelas kulihat
sedang duduk sesosok anak kecil berambut sebahu dengan lingkaran mata yang hitam, sedang memainkan air keran yang ada di dalam kamar mandi itu. Sosok anak kecil itu pun sekarang melihat ke arahku, tersenyum. Wajahnya seperti anak Belanda, memakai baju berwarna putih, rambutnya sedikit pirang, namun sekujur tubuhnya dipenuhi oleh darah. Aku hanya bisa diam melihat sosok anak kecil itu seperti sedang bermain air, sambil terus melihatku dengan senyumannya mengerikan. Aku coba gerakan badanku dan mencoba untuk menutup pintu kamar mandi itu. Namun badanku tak bisa bergerak. Dan kini anak kecil Belanda itu pun menghampiriku, semakin dekat dan memeluk kakiku. Ketika aku menengok ke bawah, kulihat wajah anak kecil itu saling bertatapan denganku. Dan tiba-tiba kepala anak perempuan Belanda itu terlepas dari tubuhnya dan menggelinding di lantai kamar mandi, disertai suara tangisan anak kecil yang menjerit kesakitan. Aku langsung menutup kedua mataku. Badanku mulai lemas dan aku pun saya sadarkan diri. Ketika terbangun, aku sudah berada di atas tempat tidur. Kulihat kedua saudaraku berada di sampingku. Badanku masih bergetar syok. Aku coba untuk menenangkan diri. Sampai akhirnya aku pun ceritakan apa yang kualami. Saudaraku bilang alasan mereka pindah dari kamar itu karena mereka mendengar ada suara anak kecil di kamar mandi. Dan ternyata aku merasakan hal yang sama, bahkan melihat sosok anak perempuan itu. Setelah kejadian itu, keesokan paginya kami pun memutuskan untuk pulang dan mengakhiri kejadian itu. Karena badanku mulai demam, panas. Suatu hal yang sering terjadi ketika katanya kita melihat sosok hantu. Sebelum pergi dari penginapan itu, karena kami pergi terburu-buru, salah satu penjaga di sana bertanya, "Kenapa?" Nah, setelah diceritakan, penjaga itu pun menjelaskan bahwa dulu sebelum tempat ini jadi penginapan, pernah terjadi sebuah tragedi pembunuhan yang menimpa seorang anak Belanda pada zaman penjajahan oleh Jepang.
banyak korban yang meninggal di tangan Jepang saat itu. Termasuk mungkin sosok anak Belanda yang kulihat semalam, yang kepalanya dipenggal oleh tentara Jepang pada saat itu.